Di dunia balap rally, balapan ini sangat ikonik dengan mobil-mobilnya yang bisa memiliki suara khas seperti ini. Dan mobil-mobil balap rally juga sangat ikonik dengan skill para drivernya pada saat balapan di trek balap. Lalu ketika kita ngomongin keikonikan yang ada di ajang balap rally, sebenarnya ada satu pabrikan yang bisa dikatakan sudah sangat melekat dengan dunia balap rally. Dengan livery warna biru di mobilnya, dengan sponsor utama di bodinya yang berwarna kuning dengan angka 555. Dan ya, pabrikan ini adalah Subaru, yang bisa dikatakan sudah bisa menjadi pabrikan yang sangat melekat dengan ajang balap WRC di era 2000-an awal. Subaru di dunia balap rally, pabrikan ini bukan lagi sekedar pabrikan mobil biasa yang memasarkan mobil produksiannya di seluruh dunia, melainkan Subaru di ajang balap rally itu semacam legenda hidup di sepanjang sejarahnya, terutama di ajang World Rally Championship alias WRC. Dengan ciri khas bodi biru dan juga garis-garis kuning yang bertuliskan 555 dan ditambah suara mesin turbo khas boxer sampai dengan pembalap-pembalap super milik mereka seperti Colin McRae, Richard Burns, dan Peter Solberg, semua itu membuat Subaru sudah bisa dijadikan ikon di dunia balap rally yang tidak bisa tergantikan. Tapi setelah puluhan tahun jadi juara dan jadi wajah ikon di dunia balap rally dunia, Subaru tiba-tiba menghilang dari WRC di akhir tahun 2008 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjuangannya lagi di ajang balap WRC ini. Pertanyaannya, apa penyebab utama Subaru meninggalkan ajang balap WRC? Subaru mulai serius di dunia balap rally sejak akhir tahun 1980-an, yang mana dengan mobil seperti Subaru Legacy, dan kemudian yang lebih legendaris yaitu Subaru Impreza WRX. Mobil-mobil ini bukan cuma bisa bersaing dengan tim pabrikan lainnya, melainkan mobil-mobil ini juga berhasil memenangkan kejuaraan dunia seperti 3 gelar konstruktor WRC berturut-turut dari tahun 95, 96, dan juga 97. Dan juga menyandang 3 gelar pembalap juara dunia pada tahun 95 yang dijuarai oleh Colin McRae, lalu pada tahun 2001 yang dijuarai oleh Richard Burns, dan terakhir pada tahun 2003 yang dijuarai oleh Peter Solberg. Dan semua gelar pencapaian fantastis ini bisa didapatkan oleh tim Subaru di ajang balap WRC berkat mobilnya yang sangat bisa diandalkan. Karena dengan mobil legendarisnya yaitu Impreza WRX, mobil ini yang sudah menggunakan symmetrical all-wheel drives dan mesin boxer turbo bukan cuma sekedar cepat pada saat berada di lintasan balap, tapi mobil ini juga tahan banting di medan ekstrim rally, dari kontur tanah yang berbatu sampai dengan tahan salju yang berada di Finlandia dan juga Swedia. Oleh karena itu, untuk banyak fans rally yang ada di dunia, termasuk Indonesia, Subaru bukan lagi sekedar tim balap. Subaru adalah identitas rally yang pernah terukir di era 90-an dan 2000-an awal, yang akan terukir abadi sampai kapanpun. Tapi sayangnya setelah kejayaan di tahun 90-an dan awal 2000-an, Subaru sudah mulai mengalami penurunan performa dan sangat jarang memenangkan ajang balap rally. Di sisi lain, rival utama mereka seperti Citroen dan Ford, pabrikan itu terus mengembangkan mobil mereka sehingga performanya semakin dominan. Oleh karena itu, Subaru seperti tertinggal dalam persaingan teknologi dan juga dana untuk pengembangan mobil balapnya. Lalu semua ini makin diperparah dengan banyaknya mobil yang sering bermasalah pada era tahun 2006 yang mengakibatkan Subaru menjadi semakin kurang kompetitif atau bahkan seperti kehilangan semangat juangnya lagi di ajang balap WRC. Lalu puncaknya berada pada tahun 2008, yang mana pada tahun 2008 adalah tahun yang besar buat brand Subaru di ajang balap WRC. Tapi tahun yang besar ini bukan dalam arti yang positif, karena pada tahun 2008 krisis ekonomi global yang sudah mempengaruhi ke semua leading bisnis di dunia termasuk pabrikan mobil, membuat banyak industri otomotif yang ada di dunia ini menjadi semakin kesulitan finansial, termasuk Subaru. Dan karena hal ini, dampak nyata buat pabrikan Subaru ini dalam krisis ekonomi global adalah penjualan mobil yang memberikan Subaru menurun drastis di seluruh dunia. Biaya operasional dan riset untuk semua mobil balapnya menjadi sangat melonjak. Dan karena hal itu, pabrikan mau nggak mau harus mulai memangkas anggaran yang tidak langsung berkontribusi pada bisnis inti mereka, termasuk ajang balap WRC. Walaupun WRC saat itu adalah ajang balap yang sangat ikonik dan juga melekat dengan Subaru, tapi karena investasi pemasaran dan promosi di ajang balap WRC ini sangat mahal, di tengah krisis keuangan perusahaan, hal ini adalah beban yang harus dihilangkan ataupun dipangkas, supaya perusahaan bisa tetap bertahan. Lalu akhirnya pada 16 Desember tahun 2008, Fuji Heavy Industry atau yang sekarang dikenal dengan nama Subaru Corporation secara resmi mengumumkan bahwa mereka mengundurkan diri dari WRC setelah musim 2008 berakhir. Tapi walaupun pernyataan ini sudah diumumkan ke publik, Presiden Subaru waktu itu yaitu Ikuo Mori sempat menunjukkan emosi yang berat saat menyampaikan berita ini ke publik. Karena bagi banyak fans rally dunia dan juga Ikuo Mori, keluarnya Subaru dari ajang balap WRC ini bukan sekedar keputusan bisnis. Ini seperti melepaskan hati dan bagian dari sejarah Subaru di ajang balap WRC ini.
Tapi walaupun keluarnya Subaru di ajang balap WRC ini adalah berita yang sangat menyedihkan buat para penggemar ajang balap WRC pada saat itu, buat para pengamat khususnya yang berada di bidang ekonomi, Subaru sudah mengambil langkah tepat untuk keluar dari ajang WRC karena mereka memiliki alasan strategi pemasaran yang sangat masuk akal. Yang dimana ketika Subaru sudah tidak berada di ajang balap WRC, hal ini kebetulan dengan bertepatan popularitas WRC di beberapa pasar dunia yang memang mulai melemah dibandingkan pesaing motorsport lainnya seperti balap touring, rally Dakar, atau drifting. Jadi bisa dikatakan nilai promosi dari ajang balap WRC ini tidak lagi setinggi era 90-an dan 2000-an awal. Kemudian di tahun berikutnya, WRC juga sedang bersiap menyambut regulasi mobil baru, termasuk mesin baru yang memiliki spesifikasi berbeda. Dan itu berarti banyak uang lagi yang harus diinvestasikan cuman untuk mematuhi aturan baru di ajang balap ini. Dan karena kepergian Subaru di ajang balap WRC ini, akhirnya menyisakan pabrikan Citroen dan Ford yang paling dominan di ajang balap tersebut. Dan hal itu membuat balapan WRC ini sudah semakin tidak menarik karena sedikitnya persaingan antara pabrikan mobil di ajang balap ini. Dengan demikian, keputusan untuk meninggalkan ajang balap WRC ini pada saat kondisi kritis adalah keputusan yang sangat tepat jika dilihat dari kacamata pengamat ekonomi. Kemudian, walaupun Subaru sudah meninggalkan ajang balap WRC, sebenarnya tidak secara langsung Subaru masih mempertahankan dukungan dirinya buat ajang balap rally ini. Seperti Subaru tetap mendukung tim dan pembalap independen yang masih berlomba di rally lokal maupun regional. Selain itu, ada juga program dukungan customer pecinta rally melalui Subaru Customer Racing, yang mana program ini adalah program yang memungkinkan para penggemar dan pemilik mobil Subaru untuk terlibat dalam ajang balap resmi, atau dalam seri balap satu merek atau biasa disebut One Make Race. Kemudian teknologi yang diwariskan dari ajang balap rally tetap dipakai di produksi mobil jalan rayanya. Lalu kemudian Subaru bahkan membawa divisi motorsportnya sendiri, yaitu Subaru Teknika Internasional atau STI, ke berbagai acara besar otomotif seperti IMS 2025 untuk tetap membangun hubungan dengan komunitas rally dan juga pecinta performa dari mobil Subaru yang ada di berbagai negara di dunia. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Subaru kemungkinan akan kembali ke ajang balap WRC untuk di masa yang akan datang? Jawabannya mungkin aja ini bisa terjadi karena menurut artikel inews.id terdapat ada diskusi, rumor, dan bahkan sinyal positif tentang Subaru yang ingin kembali suatu hari nanti di ajang balap WRC ini. Tapi kemungkinan mobil Subaru yang akan ikut di ajang balap WRC ini akan dapat dukungan langsung dari teknologi dan kolaborasi pabrikan lainnya, yaitu Toyota. Dan berita kembalinya Subaru ini bisa didapatkan karena adanya perbincangan ketua FIA yaitu Ben Sulayem kepada Akio Toyoda, yang mana Ben Sulayem yang baru selesai bertemu dengan chairman of the group Toyota yaitu Akio Toyoda. Ben Sulayem meminta saran kepada Akio Toyoda apa yang perlu dilakukan supaya banyak pabrikan mobil tertarik mengikuti WRC. Dan Ben Sulayem mengatakan kalau saya bertanya kepada dia karena memang dia adalah sosok yang sangat memperhatikan balap rally, dan Akio Toyoda menyebut nama Subaru adalah jawaban untuk memikat balapan ini kembali, dan hal ini otomatis akan banyak pabrikan mobil lain yang akan tertarik mengikuti WRC lagi. Walaupun hal ini hanyalah sekedar rumor ataupun diskusi antara ketua FIA dan juga Akio Toyoda, tapi tetap aja sampai seorang Akio Toyoda aja menyadari kalau Subaru itu sudah sangat identik dengan yang namanya rally. Dan jika memang Akio Toyoda serius akan membantu Subaru balik lagi ke WRC, apalagi sampai menyediakan mesin yang sesuai untuk mobil balap rally yang akan Subaru gunakan, hal ini tentu aja membuat ajang balap WRC yang akan mendatang pasti akan menjadi semakin menarik dan juga seru, karena legenda yang ikonik dari ajang balap rally ini sudah mulai kembali berjuang dan berkompetisi di ajang balap yang dulu sudah sangat melekat dengan dirinya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.